Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dunia office semuanya, bertemu lagi dalam seri belajar Microsoft Excel. Kali ini kita akan membahas tentang fungsi AND dan OR. Sebelum kita lanjut kepada materi, bagi Anda yang baru bergabung dalam channel ini, silakan like, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya. Terima kasih. Kita akan membahas tentang fungsi AND dan OR. Kita lihat apakah yang dimaksud dengan fungsi AND OR ini. Fungsi AND atau OR adalah fungsi yang digunakan untuk melakukan pengujian logika majemuk pada Microsoft Excel untuk mendapatkan output true atau false. Penggunaan fungsi AND atau OR biasanya digunakan bersamaan dengan formula if. Bentuk umum penggunaan fungsi AND dalam formula if seperti yang terlihat pada layar, sama dengan if dalam kurung AND, kemudian di dalam kurung berikutnya di situ ada logika, bisa saja logika 1, logika 2, atau logika yang seterusnya. Kemudian setelah itu parameter berikutnya ada nilai true atau nilai false. Nilai true itu adalah apabila kondisinya terpenuhi. Nilai false apabila kondisinya yang tidak terpenuhi. Kita lihat bentuk umum dari penggunaan fungsi OR dalam formula if tidak jauh beda dengan penggunaan AND. Bentuk umumnya sama dengan if, or, dalam kurungnya logika 1, titik koma logika 2, titik koma logika N. Nah, kemudian adalah nilai true dan nilai false. Kita lihat perbedaan dari logika N dan logika OR. Dalam fungsi N, apabila semua logika bernilai true, misalnya logika 1 bernilai true atau kondisi yang terpenuhi, logika 2 bernilai true atau kondisi yang terpenuhi, logika N bernilai true apabila kondisi yang terpenuhi, maka dia akan mendapatkan hasil true. Pada fungsi OR, apabila setiap logikanya bernilai false, maka dia akan mendapatkan hasil false juga. Yang ketiga, pada logika N, apabila salah satu dari logika yang ditampilkan ada yang bernilai false, maka hasilnya adalah false. Dalam logika OR, apabila ada salah satu logika yang bernilai true, maka hasilnya adalah true. Jadi ini yang akan menjadi dasar perbedaan hasil yang akan didapatkan dari logika AND dan logika OR. Jadi kita bisa ambil kesimpulannya, untuk AND semua logika harus menilai true baru dia mendapatkan hasil true. Untuk OR salah satu saja yang bernilai true sudah bisa menghasilkan hasil yang true. Kita lihat contoh kasus. Untuk contoh kasus bisa Anda lihat pada video berikut ini. Tapi sebelum menyaksikan video berikut, bagi Anda yang baru bergabung di channel Dunia Office ini, silakan klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya agar Anda bisa mendapatkan tutorial terbaru dari channel Dunia Office. Terima kasih. Sahabat Dunia Office semuanya, di layar seperti yang terlihat kita punya tabel dengan 3 kolom. Kolom pertama itu adalah kondisi A. Di situ ada nilai dengan 70, 80, 50 dan seterusnya.
kolom kedua itu adalah kondisi B dengan datanya paham, cukup paham, tidak paham, dan seterusnya. Kolom ketiga hasil yang masih kosong. Hasil ini yang akan kita dapatkan dengan menggunakan formula AND OR yang digabungkan atau disisipkan di dalam formula if. Ketentuan proses yang akan kita pakai untuk mendapatkan hasil adalah yang pertama, jika kondisi A lebih besar dari 70 dan kondisi B paham, maka hasilnya adalah lulus. Jadi pada ketentuan pertama ini kita menggunakan logika AND karena di situ ada dan. Yang kedua, jika kondisi A lebih kecil atau sama dengan 70 dan kondisi B adalah paham, maka hasilnya adalah lulus bersyarat. Kita masih pakai AND. Yang ketiga, itu adalah nilai false-nya atau selain dari kondisi di atas tidak lulus. Nah, dari tiga kondisi ini kita cobakan membuat formula if yang digabung dengan AND OR seperti berikut ini. Pada sel C2 Anda ketikkan diawali dengan sama dengan if dalam kurung N, kemudian kondisi A lebih besar dari 70, maka kita buat di sini A2 besar dari 70, kemudian titik koma, kondisi B paham. B-nya ada di B2 sama dengan paham. Kita tutup kurung, kemudian titik koma, keputusannya di sini adalah lulus. Kita masuk ke logika yang kedua atau statement yang kedua. Titik koma di sini if and dalam kurungnya kondisi A lebih kecil atau sama dengan 70, kondisi A ada di A2 kecil sama dengan 70, kemudian titik koma, kondisi B adalah paham, ya. Kondisi B ada di B2 sama dengan paham. Kita tutup kurung, titik koma, keputusannya adalah lulus bersyarat. Oke. Kemudian selainnya adalah tidak lulus. Kita bisa langsung di sini titik koma, tidak lulus. Kemudian kita tutup kurung sebanyak jumlah if, berarti 2 kali. Dan enter. Kita dapatkan hasilnya lulus bersyarat. Kenapa ini dapat hasilnya lulus bersyarat? Pertama karena nilainya di sini 70. Ini tidak kecil, ini adalah kecil atau sama dengan 70. Kondisi B-nya adalah paham. Jadi salah satu dari kondisi di sini terpenuhi untuk kondisi yang kedua, maka yang dapat di sini adalah lulus bersyarat. Bagaimana dengan yang kedua? Yang kedua, kondisi A-nya 80. Nah, berarti besar dari 70. Tetapi di sini cukup paham. Nah, kenapa dia tidak lulus? Karena di sini dia tidak paham. Nah, maka dia masuk ke kategori yang ketiga. Kita copy sampai ke bawah. Nah, ada 2 yang lulus di sini dan yang 10. Kenapa dia lulus? Pertama, di sini nilai A-nya besar dari 70, kondisi B-nya adalah paham. Sama dengan ini, kondisi A-nya besar dari 70 dan kondisi B-nya paham. Nah, demikianlah kurang lebih penggunaan fungsi AND dan fungsi OR. Nah, permasalahannya bagaimana kalau seandainya dari rumus yang di awal tadi, N ini kita gantikan dengan OR, apakah dia salah? Saya coba ini saya ganti dengan OR. Sini saya ganti lagi dengan OR. Nah, sehingga
formulanya seperti yang terlihat di layar. Nah, secara logika tidak ada yang salah, ya. Jadi termasuk dalam sintak tidak ada yang salah. Tetapi penggunaan perubahan dari and dan or akan menentukan hasilnya. Sehingga sekarang lebih banyak yang lulus. Kenapa? Karena untuk fungsi or salah satu dari kondisi ini terpenuhi, maka dia akan mengambil keputusan yang true. Sehingga hasilnya seperti ini. Jadi kesimpulannya, secara sintak atau tata tulisnya, penggunaan fungsi and dan fungsi or tidak ada bedanya, tetapi akan berbeda pada hasilnya. Demikian pembahasan tentang penggunaan fungsi and dan or. Semoga bermanfaat bagi Anda semuanya. Bagi Anda yang belum paham penggunaan fungsi ini, silakan ajukan pertanyaan pada kolom komentar. Dan lihat tutorial-tutorial sebelumnya di channel Dunia Office ini, terutama yang menyangkut dengan logika dasar if. Terima kasih. Sampai bertemu pada tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.